Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan berbincang dengan tamu inspiratif kita, Bapak Dr. Diananto Prihandoko, STMSI, tentang 3 tahapan kuliah jenjang doktor yang penting untuk diketahui calon mahasiswa S3. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang renyah seputar topik 3 tahapan kuliah jenjang doktor yang penting untuk diketahui calon mahasiswa S3. Kita akan membahas 3 tahapan proses perkuliahan jenjang doktor berupa input, proses, dan output. Dalam episode ini akan dibahas lebih dalam tentang strategi melewati setiap tahapan-tahapan tersebut. Sobat Pasca, silahkan nyamankan diri Anda dengan minuman hangat ataupun secuil kudapan. Siapkan apapun yang dapat menemani Anda menyelami obrolan inspiratif Grad Talk kali ini. Baik Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Diananto Prihandoko atau Pak Dito ya Pak ya? Betul. Baik, selamat datang di Grad Talk Bapak. Selamat datang, salam sehat lah ya. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Jadi untuk perkenalan dengan Sobat Pasca, Pak Dito ini merupakan dosen di Institut Teknologi Yogyakarta, betul Bapak. Sekaligus alumni dari S3 Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret. Betul. Ya. Baik, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perkuliahan jenjang S3 atau doktoral gitu Bapak. Baik, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak yang mungkin akan kita pelajari nanti bagi mahasiswa pasca sarjana khususnya untuk jenjang S3 gitu Bapak. Oh gitu ya? Iya. Ya, boleh Mbak Suci ya. Jadi ini berbagi sharing saya pengalaman ya Mbak Suci ya. Jadi saya memang S3 saya dari S3 Ilmu Lingkungan pasca sarjana UNS di sini. Ya. Saya masuk di tahun 2017 ya, dan alhamdulillah sudah selesai dengan durasi waktu yang ya pas lah menurut saya sudah pas itu. Tepat waktu. Ya alhamdulillah lah disyukuri semuanya Mbak Suci. Nah nyambung dari pertanyaan Mbak Suci tadi. Apa ya, kayak sharing gitu ya, persiapan-persiapan. Jadi gini, mungkin saya cerita langsung nih ya, Mbak Susi. Jadi kalau S3 itu menurut saya itu harus 2 hal yang disiapkan ya. Ya, apa saja itu, Bapak? Yang nomor 1 itu mental ya. Itu kayaknya yang menurut saya malah harus disiapkan betul ya untuk S3 mental ya. Kenapa mental yang harus dikuatkan ya? Karena kan ya memang ada yang sudah berkeluarga atau tidak atau yang belum gitu ya. Nah, itu. Terutama yang sudah berkeluarga itu juga harus dukungan-dukungan dari keluarga, dukungan-dukungan dari teman, relasi dan sebagainya itu harus mendukung ya. Intinya lingkungan yang ada di sekitar itu harus mendukung ya. Jadi saya ingat sekali pada waktu itu, saya pada waktu mau dari kantor menawarkan saya untuk Dito sekolah lagi. Karena waktu itu memang sudah harus sekolah lagi gitu. Nah, waktu itu saya memang merenung, Mbak Suci. Merenung, tetapi saya merenung tidak terus diam gitu ya. Memang saya berdoa itu pasti gitu ya. Tapi saya juga nemui beberapa ya guru-guru saya, dalam artian guru-guru dulu di S1, S2 gitu ya. Sharing-sharing ke teman, saya sebaiknya harus bagaimana gitu loh. Saya ingat sekali waktu itu ada beliau-beliau itu ada Prof. Kafid, itu Prof. Kafid juga ada di sini juga, kemudian Prof. Arif Budiman itu. Waktu itu yang ditanyain bukan ini, Mbak Suci, bukan substansinya, bukan tentang topik riset ya, Pak? Enggak ditanya gitu, tapi ditanyain bagaimana kesiapan dukungan di keluarga.
bagaimana kesiapan dari sisi mental gitu. Karena beliau-beliau memang sudah berurusan dari awal, Mbak Suci, bahwa kalau S3 itu menurut pengalaman-pengalaman ya, Mbak Suci, dan itu memang setiap orang S3 itu menurut saya mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Pasti punya cerita sendiri-sendiri. Ini saya cerita S3-nya, karena saya mungkin di S2, S1 juga ada, tetapi ini saya cerita di koridor S3 itu, kayaknya masing-masing punya cerita tersendiri. Nah, dari situ yang beliau-beliau yang sudah mempunyai pengalaman banyak itu, yang ditanyain justru itu, Mbak Suci. Bagaimana kesiapan itu, apakah sudah benar-benar siap, keluarga bagaimana, nanti S3 memang beliau-beliau memberi bayangan kayak apa. Gitu. Nah, saya juga siapkan itu semua, gitu. Dan saya jawab, oke lah kalau itu saya harus siap. Gitu. Nah, akhirnya ya saya jalankan, Mbak Suci. Jadi memang beliau-beliau juga mengatakan, dan saya pun memakai prinsip itu, bahwa dalam suatu mengambil keputusan saya itu ada yang dibagi tiga areal ya. Saya harus mempersiapkan dalam ini sebagai, kalau orang, saya dari teknik S1, jadi ada input ya, kemudian ada prosesnya bagaimana, dan saya targetnya outputnya kayak apa. Nah, inilah yang saya godok, Mas Suci. Oke, baik, menarik sekali. Tadi kita akan membahas mengenai 3 tahapan proses menyelesaikan studi S3, mulai dari input, proses, dan hingga outputnya. Kita mulai dari inputnya dulu, Bapak. Ini input yang seperti apa sih, Bapak? Inputnya ya, Mbak Suci. Jadi, tadi saya mengatakan memang ada suatu pemilahan gitu ya, Mbak Suci. Input, proses, dan output ya. Yang saya maksud input tadi sedikit sudah saya singgung ya, bahwa saya satu persiapannya. Persiapan di sini tuh saya satu kan mesti nanya ya, kayak opo gitu, S3 itu kayak perjalanannya kayak apa, orang yang lebih pengalaman gitu ya. Nah kebetulan saya sudah cerita tadi, saya beberapa Prof. Hafid, Prof. Arif itu saya banyak diskusi gitu ya. Nah kemudian masuklah ke beliau berarti mengatakan suatu dari sisi mental dan sebagainya, kesiapan itu ya, dari non teknis gitu ya, itu yang beliau sampaikan juga, memberi nasihat lah gitu ya. Dan saya pikir nasihat-nasihat itu sangat penting, Mbak Suci. Sehingga nasihat-nasihat itu bukan gimana-gimana terus kita menyikapinya dengan bijak saja, dengan baik, sehingga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita serapi dan kita bisa justru, oh kalau besok kayak gini kita sudah siap gitu, sudah siap. Kemudian masuk ke teknis ya. Nah, kalau saya ini pribadi ya, waktu itu sebelum memang waktu itu saya sudah hampir 1 semester sebelum, saya sudah siap-siap, Pak. Sebelum saya daftar di UNS S3, saya sudah mempersiapkan dari sisi inputnya itu, besok itu saya mau ngapa. Dalam artian mau ngapa itu, saya menjadi dokter di bidang apa. Gitu. Dan itu memang berproses ya, karena gini, tidak semua orang akan sama seperti saya mungkin ya. Karena gini, karena saya dari background di perguruan tinggi institusi, dan saya sehari-hari di bidang lingkungan, dan ada beberapa aktivitas-aktivitas di bidang lingkungan yang sering saya garap. Gitu. Nah, poin disitulah yang saya menjadikan ini yang poin ini yang menurut saya ini yang harus saya push. Saya harus lebih menekankan dengan melihat ke depan itu ini lebih saya bisa berkontribusi lebih banyak tentang prospek masa depannya kayak apa. Saya sebagai seorang dokter di bidang lingkungan di topik apa gitu, saya coba itu. Nah kebetulan waktu itu saya juga discuss itu, dan memang kalau saran saya ya ambillah yang satu yang passion kita itu senang di situ. Jangan ngambil yang persiapan yang kita sebenarnya tidak passion atau tidak nyaman di situ, janganlah ya. Ya kita memang sudah siap di situ, dan menurut saya kita sudah melakukan sesuatu di situ, Mbak. Oke, berarti sudah dimulai ya Pak? Dimulai, ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa
Kemudian kebetulan saya ada di institusi akademisi ini, jadi saya sudah sering melakukan penelitian, berinteraksi, kemudian sering memberikan kuliah dengan topik yang itu, sehingga saya ada suatu nilai yang mungkin lebih bahwa sudah saya lakukan gitu. Nah, kemudian saya discuss lagi dengan beberapa teman, kemudian relasi, ini kayak gini, saya ngambil discuss dulu, Mbak. Saya discuss dulu, oh saya ambilnya kayak gini. Memang masih dasar ya, masih dasar sekali ya. Tetapi minimal ada landasan saya untuk bergerak. Landasan untuk bergerak, bahwa saya besoknya ini. Dan yang paling penting, begitu itu ketemu, sudah ketemu yang gelambrang dulu, tapi jangan lupa di mind map. Nah, ini kebiasaan saya, Mbak, dari S2, S1, saya itu terbiasa pakai coret. Jadi, saya menulis gitu aja, misalnya saya goal-nya di sini. Saya tarik, saya harus ngapa, ini data apa yang saya ambil, ini apa, itu. Itu saya terbiasa, mungkin istilahnya mind map atau apa, tetapi kalau saya biasanya ya roadmap, otak saya lah, peta jalan bagi saya gitu, gitu. Supaya pemikiran saya itu bisa runtut itu ya. Nah itu itu saya tarik, dan itu saya waktu sebelum daftar saya sudah mulai menyiapkan itu. Artinya besok tuh saya harus ke sini ya, saya harus ke sini, harus ini, dan itu sudah saya discuss. Meskipun saya bilang itu masih sangat dasar ya, sangat dasar. Tetapi kok kayaknya itu berguna sekali setelah jalan itu. Nah itu yang saya masukkan dalam suatu input. Itu dua hal, itu satu adalah mental, non teknis gitu ya, yang harus disiapkan, keluarga harus bicara, teman-teman apalagi saya di kantor juga harus teman-teman kantor, kebetulan saya juga masih diamanahkan struktural, sehingga saya juga harus bicara dengan staf-staf saya. Waktu itu saya mau sekolah ini kemungkinan ada hal-hal yang saya harus komunikasinya hanya by phone, by WA dan sebagainya. Hal kayak gitu itu sudah ditata dulu, Mbak Suci. Kemudian substansi, yaitu saya cerita, saya sudah menyiapkan apa yang akan saya goalkan. Gitu. Jadi itu substansi di inputnya. Tadi membahas mengenai topik riset yang akan dijalankan. Iya, Bapak. betul. Nah, untuk topik riset Bapak sendiri, apakah ini merupakan riset kelanjutan ketika Bapak dulu S2 atau disesuaikan dengan instansi Bapak bekerja sekarang nih Bapak? Nah ini, jadi ini saya cerita S1, S2, S3 ya. Ya boleh, ini mungkin akan menarik bagi rekan-rekan pasca. Nah gitu, jadi gini, saya S1-nya teknik kimia. Ya. Teknik kimia. Tapi di teknik kimia kan jurusannya banyak ya. Saya dari S1-nya teknik kimia Gadjah Mada, jadi jurusannya macam-macam. Kebetulan saya ngambilnya adalah Engineering Operation ya, Engineering Operation di desain. Ya. Kemudian saya di institusi saya itu memang institusi yang bergeraknya di bidang lingkungan. Gitu. Dan setelah saya bekerja dan ilmu yang saya dapat di S1 waktu itu bicaranya mengenai desain. Desain itu ya kalau di teknik kimia sih desain industrial, termasuk desain alat-alat dan sebagainya. Itu tidak akan jauh ya. Nah kemudian di lingkungan itu kebetulan saya di lingkungan di kantor itu megangnya juga di core-nya saya di teknik lingkungan yang berkutiknya di waste, di limbah. Sehingga ilmu saya jadi nyambung bahwa desain-desain untuk equipment-nya, alatnya, untuk waste treatment-nya, IPAM, IPAL, itu jadi nyambung semua. Nah, akhirnya terjadi hubungan yang cukup dekat ya, antara bidang saya di teknik satu dengan lingkungan. Gitu. Karena kebetulan saya di teknik lingkungan juga, jadi bidangnya sangat dekat ya, air minum, limbah, sampah, gitu. Kemudian saya ngambil di UNS, ngambilnya waktu itu limbah juga untuk waste to energy, tapi untuk treatment. Kemudian di S3 saya ngambilnya di solid waste to energy, waste to energy. Gitu. Jadi memang nyambung Mbak Suci. Nyambung Suci. Jadi untuk penelitian di S3 ini memang lintas ilmu ya Mbak, lintas bidang ilmu. Sebetulnya dikatakan lintas ilmu tidak ya, karena masih terkait ya. Karena saya di S3 saya juga
Saya meneliti mengenai ini ya, disertasi saya itu mengenai wastepreneurship ya. Wastepreneurship itu bagaimana suatu saya bicara di sini ada solid waste itu sampah gitu, garbage itu menjadikan suatu value. Ya. Dari orang jangan menganggap bahwa itu tidak bervalue, tapi sampah itu adalah value. Bagaimana merubah dari suatu cost center menjadi business center. Gitu. Nah, merubahnya itu tentunya saya pendekatannya dari segi teknis. Nah, teknis saya banyak ilmu saya dari S1 karena bicara energi, panas, transfer, thermal, saya bicara di situ pemilihan teknologinya. Di S2 saya bisa dapat ilmu banyak mengenai dari sisi lingkungannya, environmentalnya, dari sisi sosialnya, dari sisi ekonomiknya. Ya dibayangkan memang ya tadi saya sampaikan bahwa S3 itu sudah makro ya, karena dituntut apalagi lingkungan ya, harus ada biotik culture ya. Ya sekali lagi sebagai input tadi harus mental, kesiapan non teknis siap. Bayangkan Mbak Suci, saya nggak ngerti banyak tentang ekonomi gitu ya, tetapi kan harus ngerti ekonomi. Jadi ada entrepreneurship-nya ya, entrepreneurship-nya itu. Ya itu yang saya bilang S3 itu harus siap cepat mengadaptasi. Gitu. Tanggap dengan segala tantangan. Nah gitu ya. Tetapi saya memang beruntungnya itu dari sisi saya waktu di S3 itu, S1 saya sudah basicnya di engineering, jadi saya energinya sudah bisa ya, thermal dan sebagainya sudah tidak begitu blank gitu. Di S2-nya saya sudah lingkungan, jadi ya alhamdulillah bisa berjalan sesuai roadmap saya yang di awal yang saya sampaikan sebagai input tadi itu, Mbak Suci. Jadi tadi berawal dari ketertarikan ya, Pak ya. Kemudian dikomunikasikan dengan pakar-pakar yang akan ada di institusi yang akan dituju. Betul. Dan saya juga yang kira-kira memang bisa berguna dan masih perlu sesuatu yang lebih sustain, lebih friendly gitu. Itu yang saya pokokkan. Penting sekali ini Bapak. Karena beberapa juga saya mendengar itu ada yang riset untuk S3 itu ketika selesai studi maka risetnya terhenti seperti itu Bapak. Tidak bisa dilanjutkan atau diaplikasikan di institusinya, mungkin karena ada permasalahan peralatan atau yang masalah-masalah untuk melanjutkan risetnya itu, Pak. Nah, kira-kira ada advice nggak, Pak? Nah, ini gini, itu memang, nah itu ya saya bilang dalam satu menempuh studi itu kita bahasanya ya harus pinter-pinter menyikapi, Mbak Suci. Dan kekuatan dalam pinter-pinter menyikapi itu kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri saja. Ya. Dalam artian harus mempunyai networking ya. Dalam artian networking itu gini ya, saya jelaskan supaya tidak salah itu. Networking itu gini, kita banyak teman, jangan kita malu bertanya. Kita tanya aja. Saya waktu itu juga ada kendala yang terutama dari sisi adalah namanya proses itu ya. Nanti saya nanya. Dan saya juga ngambil kursus, Mbak. Saya kursus. Jadi memang saya kursus. Jadi ada satu poin yang ini saya nggak ngerti, saya harus ngerti, saya harus kursus. Nah, kemudian saya juga nanya. Nah, saya bilang networking itu teman-teman, jaringan teman-teman. Saya nggak malu orang yang dia S1 pun kalau dia lebih tahu, saya tanya gitu. Saya tanya, ini gimana sih caranya gini. Minimal kita mempunyai suatu pemikiran, pola pemikiran. Oh, ini gini, terus direnungkan, Mbak. Oh, ini direnungkan, ini kecocoknya di tempat kita tuh sebetulnya kayak ini. Gitu, Mbak Suci. Jadi memang jangan wigah-wigih untuk bertanya. Gitu. Ya, karena nek dipikir dewe mboten kiat, Pak. Tidak kuat. Tidak akan menemukan jalan keluar atau solusi. Tidak menemukan jalan keluar. Yang penting kita banyak sharing. Makanya S3 itu networking itu perlu ya. Kekuatan salah satu untuk bisa lebih mempercepat itu jangan anggap kita yang tahu sendiri dan beban di kita sendiri, jangan. Lebih baik kita nanya yang lebih paham, pasti insya Allah pasti ada pemikiran. Dan jangan sekali-sekali ragu bertanya ke promotor.
Ya. Oke. Ngaku aja, saya belum jelas ini gimana gitu. Nanti promotor tuh tim kok. Di S3 Iya. itu sebagai sudah kayak dia masih memberi jalan, oh ini gini loh, ini. Terus tapi kan kita sudah punya bekal. Iya. Kita punya bekal, jadi tidak blank sama sekali dengan promotor. Nah, dengan supaya tidak bakal kita bisa ngambil apalah langkah kursus atau nanya, tapi terus bisa ada diskusi. Nanti ada jalan tengah. Gitu. Pasti ada. Oke, membahas tentang networking Bapak itu tadi mungkin sudah cukup ya Pak untuk permasalahan input tadi. Ya. Mungkin kita bisa masuk ke tahap berikutnya Bapak tentang proses. Proses. Nah gini Mbak Suci, proses itu step-step. Nah step-step itu di zaman saya masih panjang ya, masih mulai dari proposal, kemudian kemajuan dan sebagainya. Tapi saya dengar sekarang udah mulai diringkas ya, tapi berproses. Nah itu tadi saya sampaikan kaitan dengan di awal tadi Mbak Suci bahwa saya sudah harus mempersiapkannya. Nah dalam berprosesnya itu ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Ya. Kalau kita di dalam input tadi siap, kita punya tujuan yang jelas, kita punya fondasi yang jelas apa yang kita ambil. Gitu. Kenapa ini saya sampaikan, Mbak Suci? Karena nanti kan di S3 itu 1 tahun ya, kalau nggak salah 2 semester kita kuliah. Iya betul, Bapak. Tahun di pertama. situ tuh digembleng dosennya, aku mau lebih banyak tugas. Iya. Nah, tugasnya itu saya selalu konsisten, Mbak. Konsisten saya gini, saya tidak pernah lepas dari topik saya. Oke. Entah itu dari sisi sustainable-nya, topiknya dari dosen mengenai hukum, mengenai dari apa, saya tidak akan lepas itu. Sampai membuat suatu proposal, metodologi, sampai membuat latihan jurnal, saya tidak lepas dari topik sampai dari saya. Karena ada satu poin di situ yang saya anggap bermanfaat ya. Dengan saya kuliah 2 semester itu sebetulnya kita banyak dapat ilmu untuk membentuk suatu goal yang akan kita capai. Nah, jadi situ kita juga tahu, oh saya baru di sini, yang tadi persiapan baru 1X itu, dengan ditambah X plus 1, X plus 2, akan lebih sempurna. Nah, itu bisa mengembangkan terus. Tetapi nanti akan berbeda, Mbak Suci, kalau tadi di awal tidak punya persiapan fundamental, bingung dia. Iya. Ini mana, karena ilmunya nanti prosesnya banyak, Mbak. Nanti banyak bidang dan banyak input ya. Tetapi saya sampaikan tadi di awal itu ini saya karena pribadi, jadi saya sudah disiapkan, saya goalnya ini, saya fundamentalnya ini, tracknya ini, sehingga apa yang saya serap itu, yang saya kembangkan, saya sesuaikan dengan saya terus. Diarahkan ke sana gitu. Saya arahkan terus. Gitu. Nah itu. Dan sekali lagi saya masih sering juga masih koordinasi, dan saya akan lebih tahu. Dan sekali lagi saya kebiasaan pakai roadmap itu ya. Jadi, oh ini ada ilmu ini ke sini ya, berarti ke sini. Dan itu sampai sekarang masih ada. Itu masih kenang-kenangan buat saya, roadmap saya itu. Ya, ini ini kayak gini, harus dimasukkan di sini, di jalur ini. Jadi saya udah tahu. Ilmu ini harus dimasukkan di sini, sehingga saya harus belajar ini, arahnya kemana jadi tahu. Gitu. Termasuk jurnal-jurnal waktu itu saya ingat sekali ilmu-ilmu dari banyak profesor yang ngajar di kita, itu Prof. Haji dan sebagainya, itu juga memberikan mengenai Scopus dan sebagainya, Prof. Tuti dan sebagainya. Tapi itu semua saya serap gitu. Saya serap terus saya cocokkan dengan kalau saya itu langkahnya gini ya, gini. Prabang itu sustainable itu kayak gini, yang lingkungan sekarang kayak apa, itu kan yang baru-baru nih. Nah, mungkin bisa saja yang saya fondasi di awal saya mungkin itu kan sudah lama karena sudah 6 bulan yang lalu. Tetapi kan saya sudah nyiapkan data, saya punya data apa, oh saya masih butuh data apa gitu. Saya connecting. Bisa dikombin ya, Pak. Saya connectingkan sehingga itu sangat perlu diproses. Nah, kemudian juga harus sabar. Kuncinya itu sabar dan lungo. itu kan ininya itu, jangan putus asa lah ya. Jadi jangan putus asa, kalau ini kesulitan ya jangan putus asa. Oh ini jalan terus. Dan itu 2 semester itu diproses ya. Diproses pada waktu proses belajar mengajar. Gitu Mbak Suci. Ya. Pada waktu tips pada waktu
ada di kelas. Di Iya. kelas. Setelah 3-4 kan sudah agak lepas ya. Nah, ini Bapak yang seringkali terjadi di lingkungan mahasiswa. Mungkin ketika semester 1, 2 ini masih ada perkuliahan secara teratur begitu Bapak, ada terjadwal seperti itu. Nah, problem mungkin muncul ketika semesternya mulai semester 3, semester 4. Betul. Sudah tidak ada jadwal reguler gitu. Betul. Penelitian benar-benar dihandle oleh mahasiswa. Nah, ketika muncul problem ini seringkali mahasiswa tiba-tiba bisa menjadi menghilang gitu Bapak. Nah, untuk antisipasi terjadi hal-hal seperti ini itu bagaimana Bapak? Jadi gini, saya bersyukur nih teman-teman angkatan saya itu kita ber-13 ya kalau nggak salah ya. Dan dari kantor saya ada beberapa cukup banyak gitu. Jadi satu interaksi kita terus. Terus di grupnya kita bentuk grup WA ya. Grup WA itu ya bercandaan kita sambil saling ngejek, saling bercandaan gitu. Tapi termotivasi. Termotivasi. Jadi semua itu saya ingat sekali pakai list itu ya. list apa ini Bapak? Ada list ini sudah selesai ujian proposal, terus ada gitu, nama-nama itu di list itu semua di dalam suatu grup itu tulis itu. Jadi mungkin ya jadi bisa positif bisa negatif ya. Nggak waduh kok isi ketinggalan. Oh iya. Tapi ditulis itu sampai terakhir yang sudah tertutup, itu terbuka itu tertulis. Jadi di grup itu ya kita ambil positifnya, ya, tapi itu sebagai penyemangat lah. Gitu. Dan komunikasi terus. Dan kita sering ya, kita ke UNS dan waktu itu kita komitmen dengan teman-teman, ya kita sering aja main ke UNS. Gitu. Main aja kita ke sini ketemu pengelola-pengelola gitu. Intinya jangan sampai putus. Karena begitu putus, lupa kegiatan kantor sudah. Udah. Gitu. Sudah pasti itu. Memang saya sempat ada putus karena pandemi ya. Pandemi. Saya waktu itu posisi, ya ini sedikit cerita percobaan ya Mbak, cobaan. Waktu itu saya pernah mau ujian hasil proposal kalau nggak salah. Besok itu ujian proposal, malamnya bapak saya situ. Ya waktu itu malah dibatalkan dan beliau-beliau di UNS pemerintah membantu proses untuk selesai. Nah itu saya sempat berhenti, terus bulan kemarin itu 2019 nih pandemi itu, saya sudah terjadwal di ujian kemajuan kalau nggak salah ya, saya sudah kemajuan. April, tanggal 3 April ya, pandemi 21 Maret ya. Bulan Maret. Nah itu berhenti itu. Itu berhenti kira-kira ya 6 bulan 7 bulan ya waktu itu, nggak bisa apa-apa semua, itu kondisi ya, tetapi kita tetap komunikasi. Nah memang waktu itu banyak ada teman-teman yang ya di teman-teman kita juga yang ada terus kebablasan, ada yang kembali lagi ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali lagi di angkatan saya nggih. Waktu itu saya berhenti di situ, saya berhenti 6 bulan, tetapi nah waktu itu saya gini, saya ada kepacunya itu 2 Mbak Suci. Apa saja Bapak? Saya ini, anak saya udah mau masuk perguruan tinggi. Saya pikir anak saya mau perguruan tinggi. Yang kedua beasiswa saya mau habis di kantor. Nah ini saya kalau beasiswa habis, saya harus bayari 2 nih saya. Wah ini repot. Nah itu saya langsung bergerak. Saya bergerak, gimana caranya saya motivasi ya, itu motivasi selesaikan dan alhamdulillah dengan promotor saya, dengan penguji saya itu, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Sehingga saya sangat terima kasih sekali sama beliau-beliau yang membantu saya dalam berproses itu. Beliau-beliau sangat membantu ya, sangat membantu. Saya terima kasih sekali dalam hal ini ke beliau-beliau. Tentunya ketika perjalanan tadi ada faktor-faktor yang tidak bisa kontrol ya Pak, seperti tadi pandemi seperti itu. Iya betul itu. Itu susah ya. Untuk mendapatkan solusinya tadi dengan menjaga komunikasi dengan promotor gitu Pak. Saya waktu itu tetap komunikasi dengan promotor, komunikasi saya sering WA gitu ya. Saya sering ya itu, saya sangat bersyukur ya dengan promotor saya itu, waktu itu by Zoom aja bisa. Itu yang luar biasa, yang saya juga kaget, beliau-beliau itu luar biasa. Saya terima kasih Prof. Tuti, Prof. Abang, Prof. Hafid, dan sebagainya itu. Saya komunikasi untuk disertasi saya gitu, karena saya ngambil data, berproses itu, by Zoom kerso beliau-beliau itu. Ya itu yang mungkin yang
yang saya menjadikan kendalanya jadi agak minimize, karena saya satu jarak ya. Kedua, kalau tidak komunikasi kan susah ya. Iya, Pak. Nah, itu yang menjadi penyemangat saya. Gitu. Jadi saya katakan bahwa mental, fondasi, landasan, track yang jelas, networking, dan hubungan dengan promotor dan itu harus terjaga dengan baik, termasuk dengan admin-admin. Oke. Itu jangan lupa. Yang sering dilupakan gitu Pak, tentang tenaga kependidikan. Tendik itu mereka juga sangat membantu kita. Apalagi saya merasakan pada waktu kemarin di pandemi ya, Mbak Iva, Mbak Dina, itu semua gitu, sangat ya gimana, kita kondisi hanya by WA. Bayangkan Mbak Suci, kalau WA macet. Iya. Komunikasi. Waduh ya kan. Nah itu jadi menurut saya itu jangan sampai lepas. Tidak perlu pandemi atau di pandemi, tetapi itu harus terjaga. Networkingnya, relasi kita, mental, dengan advisor, dengan promotor, dengan penguji, dengan admin, jangan sampai ada masalah. Harus dijaga. Itu harus dijaga. Jadi saya bilang teknis harus oke, ya target, non teknisnya juga hubungan relationnya juga harus baik. Insya Allah itu akan bisa. Dan satu lagi yang harus diingat, doa dan bejo, Pak. Oke, faktor doa dan bejo juga ya Pak. Itu sudah penutup. Iya, betul sekali. Diletakkan di akhir ya Pak, setelah menjalani perjuangan itu. Betul. Mungkin ini agak sedikit personal ya Pak. Bagaimana tentang pembangunan kedekatan tadi, dengan membangun kedekatan dengan promotor, membangun kedekatan dengan tenaga kependidikan, terutama dengan promotor nih Bapak. Kadang itu kita ada mahasiswa yang merasa memiliki sekat gitu dengan promotor dan hanya terkesan membahas tentang riset saja seperti itu. Sehingga kurang terbuka untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan penelitian gitu Pak. Bagaimana tipsnya dari Bapak? Gini, jadi memang itu personality ya, sangat personality. Menurut saya bagaimana kitanya, Mbak. Bagaimana kita. Kita kalau orang Jawa harus empan-papan ya. Itu yang paling penting. Kita harus, saya ingat sekali pada waktu itu bahwa kita masuk di sini itu kosongkan. Sudah kosongkan. Biarlah beliau-beliau yang ngisi kita. Itu aja kuncinya. Sudah kita manut aja, karena beliau lebih tahu, lebih paham, lebih pengalaman banyak. Jangan kita ego. Karena kalau kita ego nggak jadi. Kita bertahan apa yang ada di kita, saya kira akan berat. Kita harus bisa meminimaliskan kosonganlah kita. Nah, tetapi tadi saya bilang kita punya tujuan, tetapi kosongkan, beliau ngisi kita diskusikan dengan mereka, pasti akan baik, Pak. Pasti akan baik. Karena kita harus, beliau punya lebih berpengalaman. Beliau punya lebih experience. Sehingga kita harus, beliau lebih tahu. Nah, personality, ya itu sih kembali ke personal. Ya, tapi saran saya ego diturunkan lah. Itu tidak akan selesai lah kalau itu. Ya, tapi alhamdulillah ya itu yang saya jalankan, ya kita hubungan baik. Saya nggak cuma kadang-kadang teknis, saya kadang-kadang juga ngobrol lainnya gitu, saya minta malah advice lainnya, ini saya gini banyak gimana ya kayak orang tua lah. Betul. Teknik juga saya bercandaan biasa dalam artian ya sehari-hari gitu nggih. Jadi cair aja lah, kuncinya cair. Nanti Mbak Suci. Baik, terima kasih sekali Bapak. Ini hal yang sepele namun ternyata sangat penting nih Pak untuk penyelesaian studi S3 ini. Ini kita bisa masuk ke tahap yang ketiga tadi Bapak, mengenai output. Output ya. Nah, output itu saya di sini adalah target ya. Kebetulan saya outputnya itu harus, saya tadi kebetulan ada triggernya. Triggernya saya harus, anak saya sudah mau masuk perguruan tinggi, waduh, banyak juga nih. Terus SPP saya udah mulai habis dan saya melihat saya harus kejar gitu. Ya dan dengan doa dan bejo itu tadi, alhamdulillah bisa masuk dan saya bisa menyelesaikan itu sesuai target dan saya sudah serahkan ke kantor dan alhamdulillah hasilnya juga. Saya alhamdulillah bisa kumlot, Mbak. Jadi tepat waktu, ya saya sangat bersyukur itu semua. Jadi
cerita inputnya, prosesnya, outputnya itu adalah target. Dan saya harapan saya apa yang dapat ilmu kita dapatkan, kita aplikasikan, kita jangan berdiam gitu, sesuai dengan target di awal bahwa apa yang saya dapatkan harus bermanfaat ke orang lain. Gitu. Intinya itu supaya semua apalagi lingkungan ya, lingkungan kan posisi sekarang juga di Industrial 4.0 pun juga lingkungan sangat penting ya, karena waste-nya itu pengelolaan solid waste, waste treatment banyak itu lingkungan perannya penting itu. Sehingga kita harus bisa mengambil suatu posisi yang bermanfaat kepada orang banyak. Mengejar kebermanfaatannya. Manfaat tadi, itu ya. Dan ikhlas, Mbak. Ya, itu aja. Intinya itu aja, dijalani aja kita jalani itu. Apa yang kita dapat kita sampaikan, kita berikan. Itu outputnya, Mbak. Baik. Mungkin terkait dengan disertasi Bapak, ada luaran-luaran seperti haki atau paten ataupun publikasi dulu yang bisa Bapak ceritakan? Jadi gini, saya waktu di awal itu dalam menyusun fondasi atau landasan dalam saya mengambil topik itu, judul itu, saya sudah diwanti-wanti sama beliau-beliau. Tolong disertasimu itu bisa terbreakdown 4-5 topik. Jadi itu salah satu tips juga. Jadi dalam suatu menentukan topik disertasi, itu yang bisa ke breakdown menjadi beberapa topik lagi, entah itu bisa dijadikan postdoc atau bisa jurnal atau apa, tapi jangan hanya 1-2, tapi 4-5. Misal dari sisi aspek teknisnya, dari sisi ekonominya, dari sosialnya, dari sisi keberlanjutannya dan sebagainya, tetapi bisa muncul. Nah, alhamdulillah memang dengan adanya itu saya baru merasakan sekarang. Saya dulu tidak ngerti, saya tidak paham dulu awal. Apa ya, banyak gitu ya. Ternyata sekarang bisa memahami. Alhamdulillah saya sudah beberapa jurnal Sinta masuk, Scopus dari breakdown lagi saya sudah jalan Sinta, saya sudah beberapa nih, ada 2-3 sudah terbit, terus ada lagi Scopus yang saya lagi berproses. Dari ternyata itu yang hikmahnya itu bisa berjalan lagi. Dan saya juga sering dimintai beberapa untuk memberikan narasumber mengenai topik saya, pengelolaan sampah dan sebagainya. Itu, Mbak. Jadi ternyata maknanya di situ. Ternyata bisa di breakdown itu sehingga kita bisa bermain lebih luas, lebih banyak. Tidak terstagnan apa yang satu topik ya. Ternyata ini masih luas loh. Gitu. Untuk menentukan variabel-variabel yang divariasikan tadi berarti diberikan dari promotor ya, Bapak? Waktu itu saya di awal itu banyak diskusi, Mbak. Dan itu tidak bisa muncul sesaat. Tidak bisa. Itu jadi terus dikasih gitu, oh ini besok gini, tidak. Itu by proses. Yang saya katakan pada waktu proses itu kita dapat ilmu di kelas, kita melihat di luar, sering baca koran, kumpul. Saya sampai clipping koran-koran juga. Ya, saya clipping koran juga. Ini problematikanya apa sih? Gitu. Nah dari situ nanti bisa diambil. Oh ini masih berkembang di sini ya, berkembang di sini ya, berkembang di sini. Ini yang masih diperlukan itu, Mbak. Jadi tidak one way, tidak, tapi berproses. Tapi sudah diingatkan bahwa tolong harus bisa mengembangkan bisa beberapa arah. Gitu. Terus ditentukan koridornya dari awal ya, Pak, tinggal pengembangan. Koridor dalam artian jangan hanya bisa dikembangkan satu, karena takutnya tadi Mbak Suci sampaikan stagnan. Tetapi kan sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, bisa mengembangkan itu kan harus mempunyai problematika data ya, yang di lapangan, kemudian input-input dari para dosen-dosen kita, dari masyarakat, itu kan semua bisa ke breakdown. Nah, itu yang bisa, oh ini ada kaitan dengan kita ya, ada kaitan dengan kita. Nah, itu bisa kita tulis, Pak. Nah, kembali lagi, kebiasaan saya tadi terus di roadmap saya, oh ini bisa dikembangkan di sini ya. Saya ngambil data ini ya. Nah, ini berkembang terus, Pak. Oke, berarti sebagai peneliti tentunya harus memiliki rasa keingintahuan tadi, Pak, hingga mencari tahu info dari koran, mungkin dari masyarakat juga. Banyak masyarakat, dan kita juga ikuti asosiasi-asosiasi, itu sangat penting. Ikut webinar. Mungkin ini penting, Pak, dibahas. Penting ya, asosiasi. Terkait dengan mungkin organisasi-organisasi yang dapat mensupport untuk keperjalanan studi S3 ini apa saja, Pak? Jadi gini, saya itu juga anggota di Intakindo ya. Intakindo itu Ikatan Tenaga Ahli Konsultan itu. Saya juga
posisi saya wakil ketua di DPP Jogja. Luar biasa. Kemudian saya juga anggota PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Saya juga anggota ISWF, ya. ISWF itu Solid Waste Forum itu mengenai solid waste sampah itu. Itu banyak sekali manfaatnya, Pak. Ya, karena saya kadang-kadang sering loh di dalam forum itu saya punya problem, saya share. Saya share aja, kalau kayak gini tuh, nanti banyak tanggapan. Nah itu, oh gini ya, gitu. Terus ada webinar apa, itu saya ikut dari forum-forum itu. Jadi forum-forum itu bagus. Menurut saya juga forum untuk mendukung kita. Oh iya. Jadi keorganisasian, itu makanya saya bilang misalnya networking ya. Gitu. Yeah. Termasuk networking kan. Itu penting juga. Penting juga untuk kita ikuti karena banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Saya pernah kok waktu itu, ini saya buka aja waktu Iya, itu Pak. kebetulan ya saya itu ikut ceritanya. webinar ya, Iya. satu webinar strategi pengelolaan sampah di Indonesia, dan itu ditanyakan di forum ujian. Oh, jadi sudah dapat kisi-kisi Jadi pada dari waktu acara. saya tuh hanya kebetulan aja Mbak Suci, kebetulan saya ikut webinar ya Bu, Iya. waktu itu mengenai pengelolaan sampah strateginya. Di pas ujian apa saya lupa ya, ujian tertutup ada yang nanya itu. Ya, saya bisa jawab. Oh, Insya Allah. Jawab itu. Iya. Nah itu kadang-kadang ya gitu itu manfaatnya yang Iya, kita tidak betul tahu ya. sekali, Saya Bapak. bisa jawab itu. Saya jawab dan saya bisa ngaitkan ini loh karena gini. Gitu. Ya itu hal-hal kayak gitu, hal kecil ya menurut saya. Iya. Tetapi kadang-kadang ada manfaatnya, Pak Suci. Oke, luar biasa. Jadi dari berbagai kegiatan yang dijalani dengan networking tadi munculkan solusi-solusi Solusi. untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di Betul. sidang akhir Iya. tertutup maupun terbuka Iya, tadi. betul. Kemudian saya juga ada waktu saya bicara proses itu nggih, Iya. gitu. Kadang-kadang kan, tapi ini saya ya. Iya. Ya mungkin orang kan berbeda pendapat. Nggih. Iya, Pak. Kadang-kadang kalau dalam menulis jurnal itu jangan nulis judulnya dulu. Tapi yang kita punya datanya apa dulu, kita tulis dulu, Oke. baru nanti judulnya ada. Nah, kalau sudah terbentuk, itu sudah bisa masukkan ke disertasi kita. Oke. Dikaitkan dengan disertasi kita. Mulai dari data yang diperoleh dulu. Data Pak. kita punyanya apa, terus nanti baru judulnya ketemu, suatu jurnal ya, itu, ini kita dimasukkan ke disertasi kita. Nanti akan jadi suatu hal yang lebih luas, lebih menarik, dan lebih bagus. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa disertasi itu merupakan kumpulan dari jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi. Tapi fundamentalnya harus jelas ya. Oke. Disertasinya harus Dalam jelas. satu- Ya, dalam satu koridornya jelas dulu. tadi. Nah, ini bisa masuk-masuk. Ini ada kaitan, ini jadi bisa luas. Karena sekali lagi lingkungan itu adalah abiotic culture. Apa itu, Bapak? Abiotic itu yang ya non-life ya. Iya. Abiotic life, culture itu budaya, masyarakatan dan sebagainya. Sosial, ekonomi itu ya. Oke. Teknis itu biotik gitu. Abiotik itu. Abiotik yang biological, sustainable lingkungan itu ada di situ semua. Nah, jadi itu yang bisa menambah kesempurnaan disertasi. Gitu. Karena kan kita kadang-kadang ke mindset ya, oh saya hanya ini tok, enggak. Iya. Tetapi ternyata data itu banyak berkembang. Ini jadi bisa dimasukkan. Tapi jangan lupa tetap konsultasi dengan promotor. Oke, baik. Ya, karena promotor dia juga tim kita, dia akan ngerti ini lebih baik, lebih bagus. Karena disertasi semakin jauh juga lebih pemahamannya lebih, karena harus novelty ya. Iya, Harus ada penemuan terkait ya. dengan novelty ini tadi, Pak. Mungkin kalau di bidang Bapak sendiri atau di bidang lingkungan, untuk menemukan sebuah novelty sendiri nih, Bapak, secara umum ini, Gitu mungkin ya. kita suka kebingungan nih, Bapak. Novelty itu nggak usah bingung. Ya, poin novelty itu adalah sesuatu yang kita dapatkan di dalam disertasi kita, nanti akan muncul sendiri. Nah, itu tadi bisa mencapai novelty. Ya, Kalau proses-proses itu berjalan, nanti akan muncul sendiri. oke. Percaya itu. Jadi kita pertama nggak ngerti novelty-nya apa. Kalau dipaksakan novelty-nya apa nggak ketemu. Oke, ketika kita sudah menentukan malah nanti nggak ketemu gitu ya, Pak? Pengalaman saya ya. Iya. Jadi masuk dulu. Oh punya saya itu novelty-nya ini. Oh, muncul by process gitu, Iya, Pak, by berarti. process. Oke, menarik Tapi kalau sekali. saya langsung memutuskan novelty saya ini, kita ingin kepaku. mencari ini gitu. Kepaku, Mbak. Oh, oke. Ini saya tapi ya mungkin orang Iya. lain berbeda, Mbak Suci. Tapi saya waktu itu prosesnya masuk. Oh novelty saya itu ini ketemu saya. Udah. Dan itu proses merenung. Oh novelty saya ini ketemu saya. Gitu. Ya itu. Tapi saya tidak menemukan di awal, saya juga nggak ada. Saya hanya ngalir gitu, saya garap gitu, terakhir
oh ini novelty-nya. Memang ya diskusi ya. Tidak saya sendiri, tim promotor juga banyak berperan, memberi masukan, memberi ilustrasi, memberikan banyak hal memberi masukan ke saya. Tetapi oh ini ya novelty ini. Iya, kadang itu kita masih berpikir bahwa novelty itu merupakan harus sesuatu yang benar-benar baru gitu Bapak. Sedangkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat amat cepat seperti itu. Jadi kita mengalami kesulitan seperti itu. Apa sih sebenarnya novelty dari penelitian kita ini gitu? Itu karena ketakutan kita ya menurut saya. Tapi nanti setelah berproses pasti muncul. Pasti muncul, Pak. Ada sesuatu muncul. Ya ibaratnya orang bikin lagu tangan nada kan 1 sampai 7 ya. Tapi kan irama bisa berbeda-beda terus tuh, Mbak. Sekali, formulasinya masing-masing. Berbeda kan? Sama. Itu nanti novelty apa yang kita proses, kita tulis, kita resapi, pasti akan muncul sendiri. Nggak ngerti itu, tapi kebanyakan teman-teman juga muncul sendiri. Tapi harus dari data, dari apa yang kita tulis, kita tahu karena kita udah tahu ya. Ibaratnya kita chemistry dengan disertasi kita sudah masuk. Oh, saya novelty-nya ini ya. Ini ketemu sendiri, Pak. Baik. Oke, baik. Kita sudah membicarakan panjang lebar tadi tentang 3 tahapan untuk menyelesaikan studi S3 atau tingkat doktoral, mulai dari input tadi, persiapan secara individu, kemudian pengkomunikasian dengan lingkungan, kemudian menginjak tahap proses, bagaimana membangun networking untuk menyelesaikan penelitian hingga mencapai goal atau output yang ingin diselesaikan untuk studi S3 tadi. Mungkin dari Pak Dito ada yang ingin di-recap Pak atau mungkin di-highlight dari episode kali ini. Baik, sedikit ya Mbak Suci ya. Prinsipnya dalam menempuh S3 itu satu dukungan ya. Satu dukungan dari keluarga itu sangat penting. Kemudian kesiapan kita sendiri untuk menghadapi sekolah S3 itu menurut saya ini kok agak berbeda S3, agak berbeda. Kemudian sabar dan gigih, Mbak. Gigih. Dan yang terakhir doa dan kalau orang Jawa nyuwun kabagjan. Nah, itu paling penting ya. Doanya ya nyuwun bejo lah gitu. Karena faktor-faktor yang 3 ini tidak bisa lepas ya. Jadi faktor doa itu penting sekali, tapi usaha terus dan jangan putus asa, tetap di bawah happy saja. Ini penting sekali nih Pak, bahwa S3 ini tidak selalu stres seperti itu ya Pak. Harus di bawah happy. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dito sudah menyempatkan hadir di Great Talk pada siang hari ini. Dan untuk Sobat Pasca, tetap menantikan episode berikutnya dari Great Talk. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua, sharing pengalamannya bisa kita ikuti, dan yang terpenting, action, memulai semua yang perlu segera dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's great talk and don't get lost.